Ya, teman-teman, kita akan lanjut lagi ya untuk pembahasan update emiten punya teman-teman ya. Tapi sebelumnya, teman-teman silahkan dibaca dulu bagi yang baru gabung ya. Karena terima kasih selama ini terus aja setiap harinya ada yang bergabung di channel ini. Dan saya selalu memberikan apresiasi ya bagi teman-teman yang sudah lama, apalagi yang dari awal. Makasih banget teman-teman ya yang telah support dengan channel ini, terus yang telah memberikan super thank juga terima kasih, dan tidak lupa yang telah memberikan like terus meng-share video ini juga saya ucapkan ribuan terima kasih ya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, yang mendoakan saya juga terima kasih, mudah-mudahan teman juga diberikan kesehatan juga ya. Oke teman-teman, sekali lagi terima kasih ya teman-teman semuanya ya. Tanpa ada teman-teman channel ini tidak akan berarti dan tidak akan bermanfaat. Baik, kita langsung ke PANI. Ini bagian keempat ya, tanggal 7 update untuk tanggal 6. Harus lengkap kadang-kadang, kalau nggak lengkap kadang-kadang ini untuk PANI teman-teman. Perhatikan PANI ini sebenarnya sudah dikuasai sama bandar teman-teman, karena ini kan emiten punya konglomerat ya. Target untuk PANI itu sebenarnya bukan apa-apa teman. Target PANI itu adalah, kalau menurut saya ya, pikiran saya ini terus akan terus akan naik ke atas, bukan naik ke atas ya, karena tidak ada istilah dia ngedon ya teman. Walaupun ngedon hanya sebentar doang, cuma koreksi doang. Dan targetnya itu adalah stock split teman-teman ya. Ya kalau istilahnya yang dikuasain sama bandar ya, ini stock split teman-teman. Harga wajar aja sudah luar biasa ya ini. PR rasionya 24.000 ya, sekarang masih 17.000 ya, 17.000 mungkin bisa ke harga wajar, bukan harga wajar, ini harga bandar teman-teman ya. Ini kuartal 1 ya, kuartal 3-nya belum dihitung ya. Kita hitung nanti deh PANI berapa sih harga bandarnya gitu ya. Mudah-mudahan sih harga bandarnya sesuai dengan kenyataan ya. Soalnya ini untuk harga bandarnya sekarang 24.500 ya. Jadi ini akan terus istilahnya akan terus ke atas teman-teman. Makanya targetnya adalah bukan lagi angka kalau ini teman-teman ya. Ini akan terus ke atas dan endingnya biasanya stock split teman-teman ya untuk PANI ini ya. Perhatikan di harga atasnya aja masih tetap akumulasi ya selama 3 hari tanggal 4 teman-teman. Perhatikan nih, tanggal 4 aja si Poren itu terus akumulasi ya. Jadi tidak ada habis-habisnya teman jualan, tapi masih jualan di atas teman-teman ya. Ada CAK, CC, BB ya, ngambil aja udah nggak main-main ngambilnya teman-teman ya. Sudah luar biasa, apalagi untuk bandar lokalnya ya. Bandar lokal cenderung ngambil terus teman-teman dari tanggal 29 November itu bandar lokalnya terus ngambil. Nah ada si AK juga, jadi broker AK inilah, AKBB ini yang memimpin di emiten PANI ini. Selama mereka masih asik gitu dengan kenaikannya ya, mereka akan terus naik gitu ya. Perhatikan ketika dia ngejual tapi tetap di atas teman-teman. Jangan jual tetap di atas, tidak dikurangin istilahnya terlalu signifikan gitu kan. Istilahnya kalau mereka kan pemilik konglomerat mah ya asik-asik aja, dia kebawahin, nah angkat lagi ke atas, kebawahin, angkat lagi ke atas. Jadi kecenderungan ini terus-terusan teman, bisa sampai ke angka 20.000 bisa teman-teman untuk PANI ini ya. Walaupun saya pikir si penurunannya ada ya, mungkin nanti ini penurunannya setelah mungkin mereka melakukan stock split baru mereka turun gitu kan. Biasanya begitu tuh, kalau bandar turunin dulu ke bawah nanti diangkat lagi. Jadi kalau teman-teman di emiten PANI ini yang ada bandarnya cenderung santai, walaupun nyangkut di atas suatu saat dia akan kejemput lagi. Cuman ya nunggunya memang agak lama dikit. Biasanya kalau sudah ke bawahin nunggunya agak lama dikit. Kalau PANI kan belum ya, belum pernah. Tanggal berapa sih mulainya ini? Baru berapa tahun ya? 2018 ya, mungkin 2 tahun lagi lah gitu bisa ke atasnya teman-teman ya. Karena memang harga bandar ini sudah luar biasa ini teman untuk PANI ini. Jadi untuk PANI santai saja teman-teman, karena dia punya bandar LSIP. Kita lihat LSIP. Ini PANI brand itu teman-teman yang dikuasai sama Mr. PP, yaitu sama-sama punya bandar teman-teman ya. Nah, LSIP teman-teman target tanggal ke-1-nya belum kesentuh dengan sempurna ya, baru kesentuh dengan si kepala merah untuk LSIP ini. Tapi kecenderungan walaupun dia ke bawah lagi, ternyata lagi diakumulasi sama bandar. Ini kenapa ini? Nih lihat bandar Poren teman-teman, akumulasi lagi. Dia terus akumulasi dari tanggal 18 Oktober teman-teman. Terus akumulasi terus.
bandar lokal juga sama akumulasi. Terus adapun ada penurunan selagi si bandar lokal dan foreign akumulasi ya cenderung akan ke atas terus teman-teman ya. Jadi kita lihat untuk LSIP. Nah, LSIP selama 10 tahunan ya. Ini untuk jangka 10 tahunan ini bisa menembus ke angka 1.800, tapi jangan tinggi-tinggi dulu. Harapannya lebih baik teman-teman turun aja tensinya dulu. Mungkin kan di atas 1.500. Ya dikit-dikit aja lah 1.300-an teman, 1.390. Saya aja menargetnya hanya ke angka 1.200 aja teman. 1.200 udah tercapai target satunya teman-teman ya. Ini harga wajarnya 1.200, jadi saya tidak akan melebihkan 1.200 dulu ya. Tapi secara bandar sih dia terus diakumulasi sebuah lokal dan adapun ada pembuangan hanya 2 hari ya, cuma sedikit doang. Ini terus-terusan di up teman-teman. Ini juga sudah menunjukkan muka atas ya, 1190-nya nih. Ada si kepala merah pun ada turunan, paling 3 candle turun dan naik lagi gitu kan. Nah, ini target kenaikannya sudah saya cabut ya. Saya cabut ya LSP ya. Tinggal target kesatunya berarti sedikit lagi tercapai yang mudah-mudahan istilahnya kecapai teman, tenang aja ini mah si bandar ini mah walaupun ini lurus tapi biasanya kalau lurus begini teman si kepala kembar gini ya nanti biasanya mau dekatin turunin lagi dikit beng aja ke atas. Nah ini kalau kita lihat ke perkembangan ke sini teman-teman perhatikan ya 1.800 apa ini kayaknya bukan dulu kali ya. Ini 1.800 apa ini, kita hapus dulu deh. Kita lihat dulu ini kenaikan tertingginya kapan gitu ya. Kita lihat dulu, kita kecilkan dulu. 1000 berapa tadinya 1.200 ya. Nah di sini ada tahun berapa ini. Nah di sini ada, coba perhatikan tahun berapa ini, tahun 2022 ya. Kita lihat nanti tahun 2000 kita gedein dikit, kita geser-geser. Ada nggak sih kepala merah di arah sini? Nanti kita lihat dulu ya. Ini 1000 berapa nih? 1252 udah ketemu belum ya? Agak tinggi dikit deh. Nah ini ada teman-teman, ada tinggi dikit di sini si kepala merah teman-teman nih. Nah teman-teman kalau 1400 bisa, apakah bisa jadi teman, 1400 bisa jadi. Cuman teman-teman kalau pingin ke 1400 turunin aja 10 sampai 5 sampai 10 tik. Jadi 1470 turunin aja teman-teman berapa 10 tik aja lah. Mungkin bisa 1450 atau enggak 1460-an ya. Itu mungkin menjadi target selanjutnya. Di sini juga ada si kepala merah. Jadi kecenderungan ke atasnya ada teman-teman ya. Jadi ini targetnya mungkin di atas harga fundamentalnya, di atas harga apa namanya? Di atas harga wajarnya ya. Bisa jadi ke arah situ teman-teman ya. Mudah-mudahan ya. Ini juga sudah mulai terlihat jelas sebenarnya. Dikit lagi kok ke 1400, dikit lagi. Tinggal berapa poin? Tinggal 200 poin lagi. Oke, teman-teman, ini target keduanya di sini yang mudah-mudahan bisa tercapai target keduanya di sini ya. Kita tulis target kedua deh sini. Target kedua ya. Tanggal berapa sekarang? 07/12/2024. Yang mudah-mudahan sekejemputnya sih dikit lagi lah gitu ya. Mudah bulan ini bisa, harusnya bisa ya. Tapi kalau berdasarkan harga wajarnya itu udah mahal teman-teman. Jadi teman-teman lebih baik istilahnya tunggu harganya kuartal 4-nya keluar aja lah gitu ya. Jangan sampai teman-teman wah ini udah murah nih gitu kan. Padahal ini lagi posisi mahalnya teman-teman. Kenapa? Karena harga wajarnya 1265, ini 1200 berapa? 1100 ya. 1100 mungkin masih ada 100 poin lagi ke 1200 ke harga target ke satu ya. Mudah-mudahan target satunya tercapai ya. Nanti setelah target satunya tercapai mungkin kita lanjutkan lagi ke target keduanya dengan ciri-cirinya kenaikan yang mulai ada turun seperti di sini kan, turun lagi nanti ada kenaikan lagi. Seperti itulah untuk LSIP ini. Tapi secara isian teman-teman perhatikan isiannya luar biasa, barang lokal dan peran terus akumulasi ya. Artinya terus di mark up harganya sama mereka. Ada TOS. Ini TOS kata teman kita ada akumulasi dari CC katanya. Coba kita lihat TOS apakah benar ada akumulasi dari CC. Nah, ini semua garis belum ada yang ketembus, artinya cenderung santai saja. Nah ini ada bandar lokal yang sudah akumulasi. Coba lihat bandar lokal siapa yang akumulasi.
Untuk domestik tanggal terakhir tanggal 6 ya. 6 Desember ada OD teman-teman, si OD sudah akumulasi bagus teman-teman ya. Berarti si OD, GR sama RG ini adalah salah satu bagian daripada bandar ya di TOS ini. Terus kita lihat porennya. Poren ada CC teman, bagus ya. Berarti betul teman kita masih tahu bagus ya. Ini 39 jual 1,7, artinya ada kecenderungan naiknya ada teman-teman ya. Tinggal teman-teman nanti perhatikan aja, mudah-mudahan ini ditembus dulu nih. Ini ada gap teman-teman, ini gap ya. Kalau dia ke bawah dulu dan akumulasi masih ada, tenang aja teman. Tapi lihat, perhatikan bahwa si bandar lokal, si bandar poren ini ke atas terus ke bawah. Nah berarti setengahnya sudah kejual, tinggal sekarang ada pengambilan lagi. Sekarang lagi posisi sideways ya, sideways dulu. Tunggu sebentar, kita nunggu konfirmasi aja. Tapi bandar lokal sudah mulai masuk lagi. Target hanya ke angka 83 dulu teman-teman. 83 terlewat 83 ya, 84 83 lah ya. Nah ini yang mudah-mudahan sih menutup gap dulu ya di angka 105 nya. Nanti kita akan bicarakan lagi ketika sudah menyentuh 104 angka 105 ya. Oke. Jadi untuk bandar lokal dan pernah lagi akumulasi, bandar lokal apalagi masih ada di atas ya. Mereka paling ngebuang 1/4-nya. Kalau bandar poren sudah ngejual setengahnya, tapi sekarang ada tambahan lagi amunisinya dari bandar poren, yaitu si CC. PNBS, nah, PNBS ini keterangannya, oh katanya gocapan juga ya katanya. Nah PNBS sangat keren teman-teman. Lihat akumulasi daripada bandar lokal. Bandar lokal sudah akumulasi lagi dari tanggal 29 Desember ya. 29 November. Nah ini juga terus ada akumulasi per hari ini juga. Dia si bandar lokalnya sudah akumulasi lagi. Ada si RF, ada si OK, ada si MG. Kita perhatikan untuk tanggal sekarang tanggal 6. Tanggal 6 nya hari Jumat, ada CC yang ngambil teman-teman ya. Ada YP, ada LS, ada AT. Mungkin CC saya kurang yakin dia sebagai bandar gitu. Mungkin di antara CC inilah ada sebagian kali mungkin ya. Tapi kalau LS mungkin sama si AT mungkin bisa lah teman-teman, sedikit ya. LS antara LS sama YPA ya teman-teman ini. Tapi kalau sama CC mungkin ada sebagian lah di dalam, cuman tidak terlalu signifikan ya. Sini juga kan yang ngambil yang si bandar, yang penting teman-teman bandarnya sudah ngambil lagi ya. Jadi harga 52-nya ini si bandar lagi terus ngambil. Poren terus ngambil, cuman beberapa hari ini libur dia tidak melakukan aksi apa-apa. Jadi si poren cenderung libur. Apakah mau bagaimana poren? Mungkin lagi nunggu waktu aja teman, nunggu momen yang tepat untuk meng-up emiten ini. Mungkin nanti setelah bank-bank sudah mulai aktif lagi, mungkin bank ini juga nyusul lah dari bawah gitu ya. Target saya itu di angka 66 teman-teman, untuk PNBS 66. Terus untuk target kenaikannya saja hanya ke 64. Jadi teman-teman kalau mau ke 66 ya jangan ke 66 ya, turunin aja 5 tik lah gitu. Jadi target ke 64 juga turunin aja 5 tik. Jadi karena nanti pas kejemput teman-teman bisa cuan lah gitu ya. Nah target kenaikan yang di angka ke satunya belum ketembus, artinya sangat pingin ke sini kan ada si kepala kembar nih. Artinya turun dulu, dan betul dia turun dulu selama 2 hari. Nah MA10 juga sudah mulai di bawah, karena artinya dia mau ke atas, cenderung di bawah, di harga bawahnya, atasnya aman 50-nya ya. Jadi kenaikannya cenderung aman. Oke teman-teman ya, 54 malah kelewati lah sedikit ya. Tapi udah ngasih tahu ada tanda kenaikan juga ya. Di sini ada tanda kenaikan di angka 59-nya. Dan bandar lokal juga sudah mulai keren. Bandar poren belum keluar, tapi dia tidak melakukan aksi apa-apa. Jadi kecenderungan ke atasnya ada. Lanjut, ada PPRE nyangkut di 80, harus bagaimana? Nah harus bagaimana teman-teman, perhatikan teman-teman, nyangkut di 80 ya. Nah ini target penurunannya sudah dicapai ya, kita hapus dulu. Nah teman-teman perhatikan dulu kenaikan dulu nih, nyangkut teman-teman di 80, di mana sih 80 ya, di area 80 tuh saya ada 72, ada 80 nih. Saya punya target kenaikan di 80, ada gap teman-teman ya. Ini tanda-tanda kenaikan sudah terlihat, satu di angka 68 itu ada tanda-tanda kenaikan. Terus di sini juga ada di angka 72 juga, 72 73 lah, 72 lah. 72 ada tanda-tanda kenaikan, dan terakhir di teman-teman di sini nih di 61 ini ada tanda-tanda kenaikan. Tapi kalau mau average tunggu dulu teman-teman. Kalau mau teman-teman average tunggu dulu, karena ada di 54 untuk penurunannya ya. Di situ area wajib yang harus dikunjungin. Nah ini tunggu aja dulu, MA10-nya sudah mulai di bawah candle teman-teman, yang diusahakan ini saya khawatir ini akan turun ke bawah lagi. Kenapa? Karena MA10-nya masih berada di atas candle. Tapi tanda-tanda kenaikan sudah ada ya di angka 61, 68.
Kalau 80 teman-teman masih bisa kejemput asal teman-teman bisa nggak bersahabat dengan waktu. Target saya aja nih bulan 8 tanggal 15 ya, di angka 101 nih untuk PPRE itu. Kenapa kita harus lihat secara keseluruhan teman-teman? Ini ada kesempatan nggak dia? Ini listingnya tanggal 400 ya, 400 di bawah ke bawah, dijung sempin ke angka ke 72. Nah teman-teman, ketika dia ditung sempin 78, teman-teman perhatikan dia ada pantulan bisa ke angka 200-an ya. Tapi jangan tinggi-tinggi teman-teman. Ini kan downtrendnya lagi downtrend panjang ya. Beda dengan di sini kan ini masih dalam posisi si bandarnya masih ada. Dia bisa di angka setengah. Tapi biasanya suatu saat dia akan kasih, tinggal nunggu waktu aja teman. Tinggal nunggu waktu aja. Cuman teman-teman nggak usah berharap ke sini dulu teman-teman. Lebih baik teman-teman berharap ke tengahnya aja sini. Ini dalam posisi 10 tahunan itu 5 tahunan deh berketahuan ya. Nah teman-teman nanti posisinya jangan pingin ke atas gitu, jangan dulu motivasinya ke sini, ke harga tengah aja dulu nih, ke 172 ya, ataupun di tengah sini nih di 122. Itu menjadi target yang tidak muluk-muluk teman-teman. Kalau sini kan targetnya mungkin ini muluk-muluk ya, iya betul bisa ke sini, cuman ada cumannya. Teman-teman harus nunggu agak lama dikit gitu, bisa 3 tahun 4 tahun. Ini aja sudah sekitar berapa tahun ya, terakhir yang tertinggi 285 ya. Berapa yang tertinggi ini nih, yang angka 286 ya, 286 di sini. Yang tertinggi di sini butuh berapa tahun gitu kan. Ini juga biasanya dia kalau lagi downtrend ya ada kenaikan dikit. Nah, makanya saya bilang kalau lagi downtrend begini ada kenaikan cuma sedikit aja. Tapi kalau dia sudah mulai lepas daripada ini nih teman-teman, minimal dia lepas dari 80 yang punya teman-teman aja. Nah ini juga teman-teman sudah bagus, teman-teman ngambilnya ketika MA10 sudah mulai di atas candle. Nanti ngambilnya seperti itu lagi teman-teman ya. MA10 kalau mau average ya, MA10 sudah mulai di bawah candle, itu mungkin akan menjadi uptrend. Tapi tanda-tanda kan sudah ada, kita terus pantau. Cuman dari bandarnya teman-teman perhatikan, bandarnya cenderung ngebuang dulu ya. Bandar lokal cenderung ngebuang dulu. Jadi teman-teman harap bersabar aja, tunggu si pendistribusiannya selesai dulu. Bandar lokal cuman udah bagus. Perhatikan bandar lokal sudah ngambil dari tanggal 13 September. 13 September dia ngambil terus. Nah, mungkin dia liburan nih. Di angka di bulan November tanggal 5 dia liburan. Tidak mengambil aksi apa-apa. Cuman kemarin terakhir tanggal 5 Desember. Nah, tanggal 5 Desember dia ngambil sekitar 8 jutaan ya, tapi lumayan lah, foreign is foreign. Perhatikan foreign sudah ngambil. Jadi si foreign belum jualan secara signifikan dan masih ada di atas. Cuma bandar lokal aja yang jualan terus. Siapa yang nerima? Biasa teman-teman kita yang nerima ya. Tapi mudah-mudahan sih ada bandar pada di luar. Coba perhatikan Desember deh. Teman-teman masih nguasain teman-teman kita, dan cenderung sih jumlah lotnya kecil teman-teman ya. Tidak terlalu signifikan ya. Di nego tidak ada ya. Jadi santai aja teman-teman. Ini biasanya teman-teman ini si bandar lokalnya lagi nguji seperti ini. Dia lagi ngambil keuntungan dulu karena dia udah jualan tinggi teman-teman. Perhatikan sini jualan udah tinggi banget ya. Jualan udah tinggi banget. Jadi kalau dia lagi ngebuang berarti ngambil. Ini bukan rugi teman-teman si bandar lokal. Yang suka saya dianalogikan sebagai saya boleh 100 barang, ketika 75 barang sudah dapat untung dan modal. Maka yang 25 barangnya itu adalah sebagai keuntungan, dijual di berapa aja pasti untung. Nah, si bandar juga seperti itu teman, mengambil prinsip untuk perdagangan karena mereka benar-benar jual beli barang teman-teman ya. Dianggap ini saya lagi jualan gitu kan, makanya saya bilang saham itu adalah jualan teman-teman ya. Maka tunggu aja konfirmasi karena di 54 ada tahanan ya yang harus dipenuhi. Smart Money juga sudah mulai masak udah masih bagus ya teman-teman. Smart Money sudah mulai bagus. Lanjut ada wifi ya, wifi nih, wifi untuk jangka pendek katanya. Jangka pendek saya target punya di angka 508 teman. Ini target kedua ya. Ini target kedua, mungkin ada kesempatan karena mereka lagi si bandar lokal dan foreign cenderung dia jualan sama beli di atas ya. Mereka jualan di atas teman-teman, mereka jualan di atas, jadi kesempatan ke atas juga ada. Terus dia jualan di atas, tidak diturunkan secara candle ya, candlenya tidak diturunkan tapi cenderung dia ngambil lagi. Perhatikan si bandar foreign sudah ngambil dari kapan? Nih dari sini teman-teman. Nah dia ngambil, perhatikan, ngambil keluar, dia ngambil keluar, ngambil lagi, keluar lagi dia ngambil. Nah sini teman-teman. Jadi di sini titik tolak yang keduanya. Di sini bandar lokal kan di sini, bandar foreign ada di sini. Artinya dia cenderung masih
istilahnya masih punya barang baru sepertiganya lah keluar ya kalau dikumpulin itu. Jadi coba tanggal 3 Desember kita lihat, tanggal 3 Desember ini siapa yang ngambil untuk forennya. Ada ZP, ada AK yang ngambil, ada CC nih. Ngambilnya coba lumayan besar gitu kan. Mungkin bisa disukain sama foren kalau sudah ngambilnya besar seperti ini. Jadi CBP kemungkinan ke atasnya ada ya mereka. Terus untuk bandar lokal juga sudah mulai ngambil dari tanggal ini teman-teman nih. Dari tanggal 29 November. 29 November. Nah, si ZP juga sama foren ini mah domestik. Nah, si X aja, SA, CC, PD, mungkin X sama PD aja yang menjadi target sebagai dia bandar di sini teman-teman. Kasih juga mungkin ada dikit lah gitu ya. Cuma kecenderungan saya masih percaya sama si XA sama si PD ya daripada sama si CC lokal. Kalau CC foreign oke lah, saya percaya gitu kan. Cuma kalau lokalnya saya belum percaya sama CC lokal. Cuma kalau PD sama XA kadang-kadang sedikit sekitar 50%-an mereka suka menguasain sebuah emiten ya kalau broker PD sama XA masuk. Nah teman-teman seperti itu ya untuk BV kemungkinan besar adalah teman-teman jangka pendek. Kita cek deh. Saya aja menarikkan ke angka 508 yaitu target kedua ya. Karena sudah secara harga wajarnya teman perhatikan kuartal 3-nya keren. Dari 956 ke 1200 artinya dia ada peningkatan secara EPS-nya meningkat teman-teman. Jadi pendapatannya juga otomatis pasti meningkat teman-teman. Makanya target ke angka 500 itu sangat mungkin teman-teman. Apalagi sini si kepala merah sudah nongol ya, artinya dia mau ke atas. Juga ada kepala nongol dikit nih, dia mau ke atas teman. Jadi cenderung untuk jangka pendeknya adalah teman-teman ya. Kita perhatikan untuk WIPI ini dalam posisi untuk 10 tahun aja dalam posisi di tengahnya teman. Artinya bisa kecenderungan ke angka 600-an teman-teman. Cuman ya teman-teman harus siap dengan konsekuensinya ketika ke 500 ya ada gonjang-ganjing dikit mau ke 600-nya bisa ya. Cuman dari saya hanya menarikkan ke angka 508. Apabila 508 ketempuh nanti kita bikin target yang ketiga ya. Bisa ke 600 ataupun bisa mungkin ke tengahnya sini dulu lah ke 800-an mungkin ya. Kita lihat dulu LK-nya. Kuartal 2-nya kita kuartal 4-nya kita lihat. Mudah-mudahan bisa ke arah situ karena secara LK ini udah keren teman-teman. Terus pungutan juga udah keren. Oke teman-teman, untuk selanjutnya ada naik. Bukan naik ke puncak gunung ya. Naik ini saham IPO ya. Ya, kalau saham IPO teman-teman ini EP. Nah, kalau saham IPO jangka pendek kecenderungan naiknya ada teman-teman. Kemarin sudah menyentuh ke harga kenaikannya di angka berapa nih? 265 ya. Ada di angka 282 ini ada target kenaikan saya. Cuman kalau masih istilahnya saham-saham IPO jangan heran kalau ada bantingan ke bawah, jangan heran kalau ada maaf ke atas ya teman-teman. Kenapa? Karena kecenderungan saham IPO itu masih dikuasain sama bandar teman-teman. Jadi jangan mengartikan ada nggak fundamentalnya untuk IPO ini, IPO itu, nggak ada teman-teman. Nggak ada. Saya yakin kan nggak ada karena masih manipulatif. Saya bilang masih manipulatif biar menarik investor untuk masuk. Biar seperti itu tiba-tiba nanti setelah 3 tahun baru kelihatan untuk LK-nya seperti apa, jelek atau bagusnya nanti setelah 3 tahun. Ini bulan November tanggal 13. Kita akan melihat ini jumlah yang beredarnya. Dari 7.000 baru 1.200 ada kesempatan bisa ke atas ada. Dan ini bandarnya EP. EP ketika dia ngangkat dia suka ngangkat lebih tinggi lagi sampai 200%. Cuman ingat ketika dia ke bawah, contoh teman-teman sudah tidak punya dana lagi nyangkut di sini. Terus dia bawa ke bawah, santai karena efek kecenderungan seperti itu ke skala IPO itu. Dia bisa ke atasin langsung ke bawahin, nanti dia angkat lagi ke atas mungkin setengahnya lah gitu ya. Tetapi kalau dia punya strategi ke bawahin dulu, suatu saat dia akan ke harga paling tingginya di saat listing. Contohnya listingnya di sini paling tingginya nih. Terus dia dibawa ke bawah lagi sampai mentok ke angka 50 contohnya. Suatu saat dia akan ke sini. Jadi cenderung nanti kalau ke 50, ketika ke 50 teman-teman udah average aja di situ. Suatu saat kalau W-nya EP pasti diangkat. Mau apapun mau apapun perusahaannya, mau jelek mau bagus, tetap kalau EP itu pinginnya seperti itu. Kadang-kadang kalau dia kebawahin langsung ke atasin artinya masih bisa kejemput untuk saham-saham untuk emiten yang beli di harga IPO. Tapi kalau dia mau naik sekalian sampai 200% gitu atau 300%. Nah, itu kecenderungan daripada Y-nya si EP. Jadi walaupun naik ataupun turun tetap dia pasti ujung-ujungnya melewati harga IPO. Naik nanti keturunnya melewati harga IPO. Turun nanti melewati harga IPO ya. Jadi cenderung sebenarnya kalau
Untuk naik jangka pendek bisa aja teman-teman, karena ini masih dalam posisi penguasaan bandar teman-teman. Nah, dari segi dari segi lot juga yang beredar cuma 1.200 aja, masih kecil. Jangan sampai 90% aja teman. Kalau udah mendekati 6.000, nah itu udah hati-hati itu. 6.500 udah hati-hati itu. Lebih baik teman-teman tinggalkan dulu aja emiten yang IPO, terus jumlah lot yang beredar di masyarakatnya di sini nih, volumenya sudah sampai ke 6.500, tinggalkan aja dulu. Lebih baik nanti teman-teman cari emiten yang lain, ataupun nanti tunggu aja setelah ada tarikan dari bawahnya ya. Sementara ini si bandar lokalnya sudah akumulasi lagi semenjak kemarin jualan di harga tingginya. Dia ngambil terus keluar, ngambil lagi teman. Di hari tanggal 29 dia ngambil lagi teman. Jadi untuk bandar lokal cenderung diambil lagi ya. Siapa yang ngambil? Ada SF, ada EP. Jadi si EP sama si SF ini yang ngambil teman-teman ya. Terus bandar Poren cenderung dia ngejual, tapi dia sebenarnya lagi di atas. Jadi baru ngejual paling 1/3 lah teman-teman. Jadi kecenderungan di atasnya si Poren masih ada. Jadi pengambilan lebih besar daripada pengeluaran. Jadi masih ada kesempatan si bandar lokal untuk si Poren ini untuk jual beli di atas lah gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan ya. Tanda-tanda kenaikan sudah ada di angka 279. Yang mudah-mudahan terus grow lah ke atasnya, karena ini saham IPO yang diuaikan sama si EP. Lanjut ada LMAX. LMAX ada tarikan ke atas, tapi saya sudah keluar di 34. LMAX ini akselerasi ya. Ya, akselerasi. Ini akselerasi lagi pada keren-keren teman-teman, ada sampai 200% naik loh akselerasi itu. Nah, perhatikan untuk akselerasi teman-teman, ini harga yang saya targetkan sudah tercapai, tapi saya belum cabut. Kenapa? Baru menyentuh aja. Harga penurunan sudah tercapai belum? Ini udah penurunan belum, nyampe belum ya? Oh, ini kenaikan teman, udah tercapai ya. Kita hapus dulu ya, udah tercapai. Nah, ini ada harga paling bawahnya di 27 teman-teman. Ini ada kesempatan ke atas. Apa kesempatan ke atasan? Perhatikan Poren cenderung ngambil. Walaupun dia jarang-jarang tapi sudah mulai ngambil ya. Cuman di sini Porennya ya seperti retail, mungkin ngambil, nanti jualan di atas gitu kan. Kecenderungan di sini dikelola sama bandar lokal. Nah, bandar lokal sekarang lagi memaaf harga teman-teman. Perhatikan. Pindah jangan nyampe. Tunggu sebentar. Nah, ini bandar lokal sudah ngambil 2 hari teman-teman. Dari tanggal 5 Desember. Kita cek deh 5 Desember. 5 Desember. Mana 5 Desember? Ada lokalnya ya. Kita lokalkan dulu. Di sini ada CC, ada YP, ada FZ. Mungkin si YP yang sebagian di CC juga, si BQ juga sudah masuk tapi sedikit. Cuman YP sama CC ini yang menjadi tolak ukurnya mungkin di sini ya. Nah, ini jadi bandar lokal sudah mulai akumulasi sekitar 3.000-an, berarti si YP lah, si YP kan. CC saya masih belum yakin sama si CC ini sebagai bandar teman-teman ya. Nah, YP mungkin saya yakin lah kalau YP sebagai bandar ada lah. Nah, jadi seperti teman-teman, jadi markup harganya itu lagi dikuasain sama bandar lokal teman-teman ya. Perhatikan di sini tidak ada tanda-tanda kenaikan. Di sini juga cuma per hari ini tanggal 6 ya, tertembus di 34-nya. Nah, ini targetnya ada di angka 44 sama di angka 46 teman. Jadi targetnya mungkin bisa ke arah situ ya. Nah, nanti kalau sudah ketembus baru kita bicarakan lagi target selanjutnya. Karena ini ada si kepala merah. Perhatikan kepala merahnya sudah sangat jelas sekali di situ ya. Oke, untuk LMAX seperti itu ya. Cuman tetap harus hati di 3-3-nya masih ada PR yang harus diselesaikan ya, si ekor merah teman-teman. LMAX seperti itu ya. Lanjut ada DOS ini kenapa ini? Support di berapa? Sangkut nih ya. Teman-teman nyakutnya di harga berapa nih? IPO-nya belum terlewati teman-teman. Nah, DOS bagaimana nih DOS ini dia? Nah, DOS ini adalah way-nya si IP ya. Ini juga target saya sudah tercapai sebenarnya tanggal 2022. Ini berarti target berikutnya gitu ya. Target setelah target. Perhatikan teman-teman, untuk DOS ini secara MA dulu deh. MA 10-nya masih di atas candle, artinya masih mau ke bawah ya. Cuman ini kan belum ditembus nih. Cuman MA 200-nya belum ketembus. Jadi ada kemungkinan up ke atas. Nah, kemarin beberapa hari ini dia jualan, si bandar lokal jualan di atas ya. Artinya bila mana dia jualan di atas teman-teman dan dia tidak diturunkan, biasanya berdasarkan hukum kebiasaan dia akan up. Biasanya dia akumulasi atas juga biasanya. Tapi kalau udah
yang paling bahaya itu ketika dia jualan tapi sembari si bandar lokalnya jualan gitu ke bawahin. Nah, itu mungkin akan downtrend. Tapi kalau biasanya kalau mereka jualan di atas, cenderung di atas, terus dia tidak kemana-mana harganya, itu berhasil jualannya. Nanti dia ngambil lagi tuh barang-barang dari atas, baru dia akan up ke atas. Kalau tanda-tanda kenaikan ada di angka 325-nya, di situ ada ini gap ya, ini gap. Nah, ini kalau di angka 297 ini ada sih kepala merah. Cuman tetap harus hati-hati, di sini ada target yang penurunannya di angka 224 ya, sama di angka 173-nya. Itulah target penurunannya. Kalau sekarang masih ada posisi uptrend, MA20-nya belum ketembus. Cuman catatan dari saya, bandar lokal lagi jualan, cuman bagusnya itu jualan di atas, tidak sampai diturunkan secara signifikan. Nah, untuk Foreign bagaimana? Foreign cenderung dia sebenarnya udah ngambil dari awal gitu si Foreign itu ya. Nah, ini lagi ada penurunan teman-teman. Jadi si bandar Foreign itu cenderung ngambil, cuma sekarang lagi ada penurunan. Perhatikan di sini nih. Merahnya lumayan banyak, tetapi ada tapinya. Per hari kemarin 2 hari ini dia ada pengambilan 2 hari. Ya. Jadi kemungkinan ke atasnya ada, kemungkinan ke atasnya ada. Tapi tetap walaupun kemungkinan ke atasnya ada, tetap harus hati-hati teman-teman. Di sini ada si AI, ada si XA ya. Yang mudah-mudahan si AI sama si XA inilah yang bisa nanti mungkin memarkup harga gitu ya. Nah, jadi untuk hari ini tengah 6-nya perhatikan siapa yang ngambil. CP udah ngambil teman, NI udah ngambil ya. Si IP-nya kemana si IP? IP kemana IP? Kagak ada ya. Si IP-nya kagak ada, coba digroskan apalagi dia sebagai pemantik. Kadang-kadang kalau sebagai pemantik itu keren teman. Jadi si IP seperti yang tidak ada di sini, di bid dan offernya atau di sell and buy-nya. Cuman tiba-tiba si IP pas digroskan ada. Nah, itu sebagai pemantik biasa teman-teman. Peng, ke atasin dulu sama dia pergi aja. Tidak melakukan transaksi karena banyak dia barak, jadi tidak, biarin aja diserahkan kepada market. Banyak yang scalping apalah, bandar dari luar juga pada masuk, akhirnya ya tinggal si bandarnya kalau mau nahan buka atasin nih, bantuin dong istilahnya gitu kan. Nanti anak-anak scalping tuh pada datang. Asal ada pemicunya gitu teman-teman. Pemicunya siapa ya? Biasanya penggeraknya model CFP atau sebagai UAI ataupun ya bandar yang ada di sini gitu teman-teman. Dia harus menggerakkan dulu baru dia bisa ke atas ya. Hanya sebagai pemicu aja teman-teman, karena harus dipicu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk seperti itu ya. Jadi bandar lokal lagi jualan dulu semenjak kemarin beli. Mudah-mudahan si bandar lokal nanti ngambil lagi. Kalau dia bandar lokal ngambil lagi ya teman-teman ya. Kalau bandar lokal ngambil, contohnya si LG atau si HP atau si YB yang ngambil, ya kemungkinan dia akan up ke atas karena ini cenderung dia jualan di atas, tidak ditolongsurkan ke bawah. Oke, untuk seperti itu. Ada Akro ya. Akro Sam. Ini Akro apa nih? Nyangkut di 81. Nyangkut 81. Kejemput teman-teman, kejemput dah ke Akro itu walaupun 81 kejemput. Kita akan pindahkan dulu support dulu ya ke angka sini nih. Ini jadi supportnya tertembus sama support lagi. Keren berarti. Ini Akro itu per tanggal ini udah ketembus yang ini ya. Kita hapus dulu ya. Nih udah ketembus, 1 udah ketembus, 2 juga udah ketembus. Cuma sayang ketembus sama target lagi. Ya target ke sini sudah jadi kenyataan kan. Si kepala merah ternyata menjadi target yang baik teman-teman ya. 7680 ya teman-teman, kan kejemput 81 nih. Kalau teman-teman punya dana average dikit aja ya, biar average ke 75 enggak 78 lah. Ya, tapi kalau nggak punya dana lagi ya udah biarin aja kejemput kok. 7 ini sekarang aja 728 ya, cuman berapa poin teman-teman, santai aja. Cuma berapa poin doang kan. Ini juga si kepala merah sudah ada di sini. Artinya dia sudah mulai menuju ke atas. Cuma tetap harus hati-hati. Di 63-nya adalah tanda-tanda penurunan. Suatu saat dia akan ke sini. Apabila dia kesini kan sama candle hijau lagi, berarti udah sangat keren ya. Di sini tertembus sama candle hijau lagi, artinya mau uptrend ya. Oke teman-teman, target saya di angka sini nih, 92. Target tanggal 15 bulan 8, jadi belum tersalurkan selama 10, 11, 12, 3 bulan belum tercapai. Dan kalau dalam posisi downtrend sih teman-teman, downtrend dulu ya ini. Jadi teman-teman harap sabar aja. MA10 juga sudah mulai di bawah candle. Dia tidak dilebihkan ke bawah, tapi ada tekanan dari bawah, kecenderungan ke atasnya ada. Apa buktinya kecenderungan ke atas? Perhatikan bandar lokal. Bandar lokal sedang akumulasi dari tanggal 14 November. 14 November, udah lama kan bandar lokalnya nyicil teman-teman, masuk kita nggak ngikutin. Ini si AG teman-teman. Ini bandarnya si Akro itu pernah saya sebut si AG ya bandarnya ya. AG itu sudah menjadi emang dia mah sangat kuat teman-teman, ke bawah ya ke bawahin aja cuek dia, seperti BK dia si AG itu.
Foreign-nya kita lihat foreign sebenarnya dia jarang-jarang, foreign jarang-jarang teman ngambilnya. Cuman kita kalkulasikannya dari awal lah gitu ya di sini nih. Dari mulai tanggal 18 September. 18 September. Jadi teman-teman yang 80 kejemput lah teman-teman nih. 18. Nah, di sini 18 September. Foreign si AG juga. Jadi AG foreign sama AG lokal cenderung dia lagi memanipulasi harga atau memanipulasi harga. Biarkan aja teman-teman juga sudah mulai ke atas ya, mudah-mudahan sudah bisa ke atas karena MA10 sudah mulai di bawah karena cuman masih posisi masih menuju ke bawah ya. Cuman sudah terlewati aja. Oke, teman-teman mungkin jangan sampai dia lepas dari sinilah. Ya kalau lepas dari sini mungkin akan cenderung akan kurang baik gitu ya. Nah, teman-teman seperti itu ya. Jadi di angka ini 76 kalau teman-teman di 80 masih bisa kejemput. Target saya itu 92 ya, mudah. Cuma hati-hati di angka 63. Dan catatan dari saya bandar lokal terus akumulasi dan bandar foreign juga belum keluar sesungguhnya karena di sini yang pegang adalah si AG itu sistem gencet teman-teman. Dia akan ngegencet ke bawah untuk ngambil barang lebih bawah. Kadang-kadang dia memanuver seperti ini. Ini yang membentuk bukan retail atau retail bisa membentuk gini, no way. Terus si bandar si lokal bisa membentuk seperti ini, tidak mungkin teman-teman. Ya, retail cenderung ya ngalir begitu aja ya, turun ikut turun gitu, naik ikut naik, nggak bisa. Coba aja hajar sekarang teman-teman, istilahnya dari lot sebelah kanan aja sama teman-teman, coba aja dua tik hajar aja ya, nanti sebelah kirinya kalau ada yang ngisi, nah berarti mau siap tuh. Tapi kalau malahan digejretin ke bawah lagi, teman-teman bisa nyangkut tinggi gitu kalau macam-macam sama bandar. Maka ikutin aja bandar teman, kecuali kalau teman-teman lagi dalam posisi scalping, wadah itu enak tuh, bang gitu kan kalau scalping ya. Nah juga teman-teman kalau mau keluar sebenarnya banyak shadownya, cenderung teman-teman tinggal pantau aja. Kadang-kadang shadow itu yang membentukkan udah bisanya udah gergetan nih. Teman-teman kalian beli di harga berapa di hari tanggal 28 di sini ya. Jangan-jangan belinya di sini teman-teman 80 itu ketika wah ini mau naik nih gitu kan, padahal teman-teman bagus juga sih, nggak jadi masalah gitu kan, nggak jadi masalah sih teman-teman. Posisi juga masih posisi si akro, kita posisinya lihat deh. Saya cenderung kalau lihat posisi di sini aja teman-teman. Jadi teman-teman sangat mudah. Kalau udah bingung, bingung nih gimana gitu kan, udah ambil 3 garis seperti ini. Nah, lagi posisi murah, artinya lagi posisi murah. Ya tenang teman-teman, ini juga harga tertingginya ada di angka 144. Suatu saat akan ke sini. Perhatikan ini nanti suatu saat akan ke sini. Ya si akro ini akan ke sini. Jadi 2024 ya akan kita masukkan sebenarnya sih belum tercapai ke harga tertingginya lagi nih teman. Makanya teman-teman kalau udah harga tertinggi sini jangan, kalau 143 sih masih bisa kesampaian ya. Teman-teman jangan berpikir ke tengah tinggi dulu, ke tengahnya sini nih. Nah, ke sini aja, ke 100 aja. Itu udah keren teman-teman. Makanya juga menyatakan hanya tidak ke 192 aja targetnya. Oke, saya itu tidak akan pernah muluk-muluk teman-teman sampai ke ribuan persen, enggak. Kita ngambil yang simpel-simpel aja, yang terdekat aja lah. Nanti kalau istilahnya turun lagi kita ambil lagi. Kalau sudah tinggi jangan diambil, nanti suatu saat dikasih kok. Di watchlist aja teman-teman. Yang pernah tinggi itu di watchlist aja, karena suatu saat dia akan ke situ. Tinggal teman-teman bersahabat dengan waktu aja. Oke, akro seperti itu cenderung aman teman-teman ya. Karena ini juga masih dalam penguasaan bandar kok teman-teman. Laju. Kita laju perahu laju. Ngopi dulu teman-teman biar nggak oleng. Nah, smart money sudah mulai masuk untuk laju ini teman-teman ya. Kita lihat dulu bulan Desember dulu deh. Nah, ini smart money sudah mulai masuk, pertanda dia sebenarnya sudah mulai masuk. Smart money sudah mulai masuk. Foreign sayang banget dia keluar, bandar lokal kemarin udah masuk sedikit, cuman cenderung dia tidak melakukan aksi. Kita akan cek ini selama 3 bulan dulu deh, berapa sih 3 bulan berarti Desember, November, Oktober, September aja ya. Kita ke tanggal 2 nya aja. Kita akan lihat untuk all-nya berapa ini, 0,7 masih itu ya, 700 juta ya, 700 123 dibagi 90 ya. Ini kemungkinan FCA ada enggak gitu ya, kemungkinannya berapa juta, 7 juta ya, cenderung aman 7 juta teman-teman. Biasanya minimalnya dia harus di atas 5 juta. Jadi kalau 7 juta masih aman, tidak kena FCA ya. Bandar lokal udah mulai ngambil lagi dikit ya. Tapi smart money sudah terdeteksi ya, mudah-mudahan sih ini bisa di up lah gitu teman-teman ya. Kita lihat untuk September ini ya, ada di pasar nego enggak?
Pasar nego tidak ada teman-teman, jadi cenderung harus santai dulu lah teman-teman ya. Karena juga ini yang nguasain ada banyaknya teman kita nih, si XC ya, banyak, si SQ juga ada, si AJ. Tapi sini si kakak sudah masuk teman-teman. Mudah-mudahan si kakak ini menjadi bandarnya lah. Karena si kakak kadang-kadang bersahabat dengan waktu teman-teman ya. Dia cenderung bersahabat dengan waktu, cenderung yang ngambilnya pelan seperti saya tuh. Si kakak sudah mulai berkuasa di situ ya. Dan juga bagian dividen ya, mungkin karena bagian dividen jadi tidak berani untuk meng-FCA-kan ya. Apakah ada target saya hanya ke angka 61 teman-teman. Kita bukan 61 ini. Di 60-an lah. Karena di sini 60 juga udah bagus nih. Dia cenderung dia tidak meninggalkan jejak di sini teman. Hanya meninggalkan jejak di sini aja. Nah, mudah-mudahan bisa langsung ke 60 ya. secara kita tandain dulu deh. Nah, 68-nya ada, 62-nya ada, artinya kecenderungan naik juga ada teman-teman. Ya, tinggal pemicunya aja. Ini udah berapa bulan sih ini si laju ini? Di 50-annya udah berapa bulan nih? Wow, udah lumayan ya. Udah dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 8 bulan ya. Lumayan juga 8 bulan nih di gocapinnya ya. Ya kalau dia tidak bagian dividen. Oh, dia teman-teman ini ada kesempatan sih, tapi tidak kesempatan ke angka tinggi aja ya. Mungkin kesempatan ke harga tengah juga bisa teman-teman ya. Ini ada kesempatan. 88 juga ada kesempatan, kalau tidak teman-teman tidak. 88 terlalu tinggi juga ya. Turunin aja teman-teman 74 gitu ya. Makanya saya menarikkan ke angka 60 itu tidak muluk-muluk teman-teman untuk laju ini ya. Kita laju per satu bulan apa sih ini? Januari ya. Januari ketemu Januari 2023 udah 1 tahun lebih ya. Hampir sekarang mau tinggal 1-2 bulan lagi nginjak 3 tahun ya ternyata ya kan, Januari tahun 2023 ke 2024 1 tahun. Nah, mau ke 2 tahun berarti sekarang mau ke 2 tahunnya ya. Laju ini. Cuma kan dia bagian dividen, makanya ditahan mungkin sama si BEI ini, karena kan ada persyaratannya 50 kecuali di bagian dividen. Nah, itulah mungkin menjadi persyaratan dia tidak kena FCA ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja. Jadi ini laju masih punya tidak di FCA kan. Kenapa? Karena mungkin istilahnya si harga juga terus transaksinya juga masih lebih daripada 5 juta. Terus juga bagian dividen, jadi dia tidak di FCA kan ya. Nah teman-teman, mungkin seperti itu aja. Dia belum ada pengambilan yang signifikan, hanya si kakak aja 32.000. Mungkin ini kalau 32.000 ya. Coba lihat ya tahanannya berapa deh. Tapi sini smart money sudah mulai masuk teman-teman ya. Nah itu menjadi pertanda baik. Nah ini juga hanya ditahan, hanya ditahan di angka berapa ini ya. Ini juga kecil teman-teman, si laju ini kecil nih untuk bid dan opernya teman-teman ya. Ini kecil banget, 198 kecil banget. Dan di 51 sampai 54 nya juga tidak ada tahan yang signifikan, kecuali kalau dia sudah datar 55 semua 22 semua. Nah itu bisa tanda-tanda akan kenaikan. Karena juga di 50 nya ya cenderung santai aja. Kalau di 50 hanya sedikit amat teman-teman, sedikit ini teman-teman, 100 itu kan. Jadi kecenderungan di up nya lebih besar teman-teman. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja ya. Laju juga cenderung masih aman ya. Tapi kalau bursa pinginnya seperti itu ya terserah bursa sih sebenarnya teman-teman. Tapi kalau dari persyaratannya 3 bulan dia tidak di angka 51, tapi transaksi masih 5 juta ke atas ya masih aman ya teman-teman. Kecuali kalau udah transaksinya 5 juta ke bawah dan terus di 50 selama 3 bulan kemungkinan ke FCA-nya ada ya. Oke teman-teman, untuk laju mungkin lagi sabar dulu sih. Yang namanya bandar kadang seperti itu teman-teman, dia akan menunggu nanti akan diangkat dikit teman-teman. Perhatikan suka diangkat dikit 51 52 itu untuk menunggu teman-teman yang cut loss. Nanti bandarnya malah keluar, padahal si bandarnya bukan keluar. Dia biasanya bandar lain lah yang ngambil teman-teman. Karena sengaja dia mau lagi sedikit nih tahanan sebelah kanannya. Coba ya nanti pas dibuka teman-teman si bandar lokal mau memaaf harga ya. Coba pasti bid dan opernya tebal. Ditebelin. Bisa sampai 20.000 gitu. Kadang-kadang 10.000 ke 8.000, yang biasanya cuma 2.000 jadi 8.000 gitu.
Nah, itu tanda-tanda akan ke atas biasanya seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini bagian keempat, nanti kita akan sambung lagi ke bagian kelima. Sekian dan terima kasih. Ciao.